Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Di antaranya ada Ayu Nadia Hari, Surya Gutama, Listia Anggraini. Kemudian selanjutnya ada Sri Handayani, Deva Adnyana, dan Nadia Adnyani. Pada video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai kurikulum 2022 atau kurikulum merdeka. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu curir yang berarti berlari dan curir artinya tempat berpacu. Jadi kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kabinet Indonesia Maju. Esensi kemerdekaan berpikir menurut Nadiem harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan kepada siswa-siswi. Pada tahun mendatang, sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa di dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing class, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tetapi lebih untuk membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, berkompetensi, dan tidak hanya mengandalkan sistem ranking yang menurut beberapa survei hanya meresahkan anak dan orang tua saja. Karena sebenarnya setiap anak memiliki bakat dan kecerdasannya tersendiri. Nantinya akan terbentuk para pelajar yang siap kerja dan kompeten, serta berbudi luhur di lingkungan masyarakat. Karakteristik kurikulum merdeka. Karakteristik yang pertama yakni lebih mengembangkan soft skill dan karakter. Seperti yang kita ketahui, pada abad ke-21 ini, kita diharapkan memiliki 4 kemampuan, yaitu 4 kemampuan soft skill yang disebut dengan 4C. Yang pertama, critical thinking atau kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, creativity atau kemampuan berkreativitas. Yang ketiga, collaboration atau kemampuan berkolaborasi. Yang keempat, communication atau kemampuan berkomunikasi. Kemudian karakteristik yang kedua yakni fokus pada materi esensial. Materi esensial itu adalah materi pokok atau dasar. Jadi peserta didik dapat memahami lebih dalam materi tersebut. Hal ini menunjukkan kurikulum merdeka lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Kemudian karakteristik yang terakhir yakni pembelajaran yang lebih fleksibel. Dalam kurikulum merdeka ini, peserta didik bebas untuk belajar dan peserta didik dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya ada penerapan kurikulum merdeka pada siswa sekolah dasar. Penerapan kurikulum merdeka pada siswa sekolah dasar itu ada 3, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan aspek penilaian. Nah, yang pertama ada perencanaan. Perencanaan itu ada 2, yaitu rencana pelaksana pembelajaran atau bisa dibilang RPP, dan kedua yaitu adalah silabus. Nah, yang kedua ada pelaksanaan. Pelaksanaan ini ada 3, yaitu kesiapan murid dalam belajar, yang kedua adalah minat belajar, dan ketiga adalah profil pelajar. Dan yang terakhir yaitu aspek penilaian. Aspek penilaian ini dibagi menjadi 3, yaitu komponen berpikir, yang kedua adalah komponen fisik, yang ketiga adalah komponen kognitif. Perubahan sistem pembelajaran setelah penerapan kurikulum merdeka. Setelah resmi penerapan kurikulum merdeka, pastinya akan terdapat perubahan pada suatu sistem pembelajaran di sekolah. Kurikulum merdeka menawarkan struktur kurikulum yang lebih fleksibel dan berfokus pada materi esensial sehingga memberikan kesempatan bagi guru untuk mengajar sesuai kebutuhan dan karakteristik siswa. Adapun perubahan sistem yang terjadi di sekolah adalah yang pertama rancangan penerimaan pembelajaran, yang dimana melakukan analisis capaian pembelajaran yang memuat materi dan juga kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya yaitu menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. Manfaat penting dari sistem ini adalah demi membangun pengelolaan pendidikan yang berkesinambungan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, sampai dengan pendidikan menengah. Perubahan sistem pembelajaran setelah penerapan kurikulum merdeka yang ketiga adalah ujian nasional digantikan dengan asesmen kompetensi minimum. Mulai tahun 2021, ujian nasional digantikan dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kedua asesmen ini dirancang khusus untuk fungsi perbaikan mutu pendidikan secara nasional.
Asesmen kompetensi pengganti UN mengukur kompetensi bernalar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam berbagai konteks, baik personal maupun profesional. Kemudian yang keempat yaitu USBN diganti dengan tugas portofolio. Menurut Nadiem Makarim, USBN membatasi penerapan dari semangat UU Sidiknas yang memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk menentukan kelulusan. Sehingga USBN diganti dengan tugas portofolio yang hanya diselenggarakan oleh sekolah. Yang terakhir, ada kesimpulan. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Pembaharuan kurikulum menyebabkan perubahan pada sistem pembelajaran di Indonesia. Adapun dampak positif pada kurikulum Merdeka yaitu siswa menjadi lebih semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.